Pernahkah kamu merasa beribadah, tapi hatimu tetap kosong, menyebut nama Allah, namun jiwamu belum benar-benar tenang? Bisa jadi yang hilang bukan iman, melainkan cinta yang belum kamu kenali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenangkan hatimu sejenak, tarik napas perlahan, dan izinkan jiwamu mendengar panggilan yang lebih dalam. Aku afirmasikan untukmu hari ini. Hatimu diciptakan untuk mengenal Allah. Jiwamu diciptakan untuk mencintainya. Dan kegelisahan yang selama ini kamu rasakan bukan tanda jauh dari Allah, melainkan tanda bahwa Allah sedang memanggilmu lebih dekat. Para ulama sufi berkata, cinta kepada Allah bukanlah milik orang-orang sempurna, tetapi milik mereka yang jujur pada hatinya. Jika hari ini hatimu gelisah tanpa sebab, bisa jadi itu bukan luka, melainkan awal dari cinta yang sedang Allah bangunkan di dalam dirimu. Tetaplah di sini, karena apa yang akan kita bahas bukan tentang teori, melainkan tentang rahasia cinta kepada Allah yang hanya dipahami oleh hati yang mau diam dan mendengar. Bab 1. Panggilan cinta yang tidak terucap. Cinta kepada Allah menurut para ulama sufi bukanlah sekadar ucapan di lisan atau getaran emosi sesaat di dada, melainkan panggilan ruhani yang lahir dari kedalaman jiwa manusia ketika ia mulai sadar bahwa hidup ini tidak berdiri sendiri. Pada titik ini, hati perlahan terbangun dari tidur panjangnya, menyadari bahwa segala yang dicintainya di dunia hanyalah bayangan, sementara sang pemilik bayangan itu selama ini berdiri sangat dekat, menunggu untuk disadari. Para sufi mengatakan, cinta sejati kepada Allah seringkali diawali bukan oleh kebahagiaan, tetapi oleh kegelisahan yang sunyi, kegelisahan yang tidak bisa dijelaskan, namun terus memanggil hati untuk mencari makna yang lebih dalam dari sekadar hidup dan mati. Dalam pandangan mereka, cinta kepada Allah tidak muncul karena kita mengenalnya dengan sempurna, tetapi justru karena kita menyadari betapa kecilnya diri di hadapannya. Ketika seseorang mulai merasa bahwa seluruh pencapaiannya rapuh, bahwa kebanggaannya bisa runtuh kapan saja, disitulah pintu cinta mulai terbuka. Para ulama sufi mengajarkan bahwa Allah sering menarik hambanya melalui rasa kehilangan, kegagalan, dan kesunyian, agar hati yang sebelumnya sibuk dengan dunia menjadi lapang untuk mengenal Sang Maha Abadi. Dari sinilah cinta itu tumbuh, bukan sebagai hadiah, tetapi sebagai amanah yang menuntut kejujuran batin. Cinta kepada Allah, kata para arif billah, bukan tentang seberapa sering engkau menyebut namanya, tetapi seberapa dalam hatimu bergetar ketika menyadari kehadirannya. Ada orang yang lisannya penuh zikir, namun hatinya masih terikat kuat pada dunia. Dan ada pula yang diam, namun jiwanya selalu bersujud. Para sufi memandang cinta ilahi sebagai keadaan ruh, bukan sekadar amalan lahir. Ketika cinta itu hadir, ibadah tidak lagi terasa sebagai beban, melainkan sebagai kerinduan, seolah setiap sujud adalah pertemuan dan setiap doa adalah percakapan rahasia antara hamba dan Tuhannya. Mereka juga mengingatkan bahwa cinta kepada Allah akan selalu diuji, karena cinta yang tidak diuji hanyalah pengakuan kosong. Ujian itu datang dalam bentuk pilihan, memilih Allah atau memilih diri sendiri. Pada saat itulah seseorang akan mengetahui apakah cintanya benar-benar tulus atau hanya sekadar rasa aman spiritual. Para ulama sufi menegaskan, cinta sejati tidak menuntut balasan, karena cinta itu sendiri sudah menjadi balasan. Ketika hati mulai rela kehilangan apapun demi menjaga kedekatan dengan Allah, disitulah cinta itu mencapai tingkat keikhlasan yang paling halus. Maka bab pertama dalam perjalanan cinta ini bukanlah tentang pencapaian, melainkan tentang kesadaran. Kesadaran bahwa Allah tidak pernah jauh, tetapi kitalah yang sering berpaling. Kesadaran bahwa cinta kepadanya bukanlah sesuatu yang perlu dikejar keluar, melainkan disingkap ke dalam. Para sufi berbisik lembut kepada kita, jika engkau ingin mengenal cinta kepada Allah, tenangkan hatimu, jujurlah pada kegelisahanmu, dan biarkan Allah sendiri yang memperkenalkan siapa dirinya. Karena ketika cinta itu datang, engkau tidak lagi bertanya, di mana Allah, melainkan bertanya, mengapa aku selama ini lalai menyadarinya. Bab 2. Saat hati mulai ditarik dari dunia.
Para ulama sufi menggambarkan awal cinta kepada Allah sebagai proses penarikan yang halus, seolah hati sedang ditarik perlahan dari hiruk-pikuk dunia tanpa disadari oleh pemiliknya. Pada fase ini, seseorang masih hidup seperti biasa, masih bekerja, masih berbicara, masih tertawa, namun ada bagian dalam dirinya yang mulai terasa asing terhadap kesenangan lama. Apa yang dulu begitu memikat kini terasa hampa, bukan karena dunia berubah, tetapi karena Allah sedang mengurangi ketergantungan hati terhadapnya. Inilah tanda awal cinta, ketika hati mulai gelisah bukan karena kehilangan dunia, tetapi karena rindu pada sesuatu yang belum ia pahami sepenuhnya. Dalam pandangan sufi, kegelisahan ini bukan penyakit, melainkan rahmat yang tersembunyi. Banyak orang berusaha lari dari kegelisahan batin dengan hiburan, pencapaian, atau pujian manusia, padahal para arif justru memeluk kegelisahan itu sebagai isyarat ilahi. Mereka meyakini bahwa Allah tidak akan mengusik hati seorang hamba tanpa tujuan, dan tujuan itu selalu kembali kepadanya. Ketika dunia tidak lagi mampu menenangkan jiwa, disitulah Allah sedang mengajarkan bahwa ketenangan sejati hanya ada dalam kedekatan dengannya. Pada tahap ini pula, cinta kepada Allah masih bercampur dengan ketakutan dan harapan. Hamba mulai takut kehilangan dunia, namun juga mulai takut kehilangan Allah. Inilah masa tarik-menarik batin yang paling halus, ketika jiwa belum sepenuhnya berani melepaskan, namun juga tidak sanggup lagi berpura-pura puas dengan dunia. Para ulama sufi menyebut keadaan ini sebagai hijrah batin, perpindahan yang tidak terlihat oleh mata, tetapi sangat terasa oleh hati. Disinilah seseorang mulai belajar bahwa mencintai Allah berarti siap untuk berubah, meski perubahan itu menyakitkan ego. Para sufi juga mengingatkan bahwa pada fase ini, Allah sering memperlihatkan rapuhnya sandaran-sandaran duniawi. Apa yang kita andalkan bisa goyah, apa yang kita banggakan bisa runtuh, dan apa yang kita cintai bisa menjauh. Bukan karena Allah ingin menyakiti, tetapi karena Dia ingin membersihkan hati dari cinta-cinta palsu yang selama ini menutupi cinta sejati. Ketika sandaran dunia runtuh satu persatu, hati yang jujur akan mulai berkata, "Jika semua ini fana, lalu kepada siapa aku harus bergantung?" Dan di sanalah cinta kepada Allah mulai menemukan arah yang jelas. Maka bab ini mengajarkan bahwa cinta kepada Allah bukanlah jalan yang dipenuhi rasa manis sejak awal. Ia dimulai dengan ketidaknyamanan, dengan rasa asing terhadap diri sendiri, dengan pertanyaan-pertanyaan sunyi yang tidak bisa dijawab oleh logika. Namun justru disitulah letak rahasianya. Para ulama sufi berpesan, jangan terburu-buru menenangkan hatimu dengan dunia ketika Allah sedang mengajarkanmu untuk kembali kepadanya. Karena bisa jadi, kegelisahan yang kau benci hari ini adalah undangan cinta paling lembut yang pernah Allah kirimkan kepadamu. Bab 3, cinta yang menuntut kejujuran batin. Ketika cinta kepada Allah mulai bersemi, para ulama sufi mengatakan bahwa ujian terberatnya bukanlah penderitaan, melainkan kejujuran terhadap diri sendiri. Pada tahap ini, hati mulai melihat dirinya apa adanya, tanpa topeng kesalehan dan tanpa hiasan citra spiritual. Seseorang mulai sadar bahwa banyak ibadahnya selama ini masih bercampur dengan harapan dipuji, dihormati, atau setidaknya diakui sebagai orang baik. Kesadaran ini seringkali menyakitkan, karena ego tidak suka disingkap. Namun justru disitulah cinta kepada Allah mulai dibersihkan dari kepentingan diri. Para sufi mengajarkan bahwa Allah tidak menuntut kesempurnaan, tetapi menuntut kejujuran. Cinta kepadanya tidak tumbuh di hati yang sibuk berpura-pura suci, melainkan di hati yang berani mengakui kelemahan dan ketergantungannya. Ketika seorang hamba berhenti menipu dirinya sendiri, ia mulai berdoa bukan untuk terlihat saleh, tetapi karena benar-benar membutuhkan. Doa tidak lagi menjadi rangkaian kata indah, melainkan jeritan sunyi yang lahir dari kedalaman jiwa yang lelah, bergantung pada selain Allah. Pada fase ini, ibadah terasa lebih sunyi dan personal. Seorang pecinta Allah tidak lagi sibuk membandingkan dirinya dengan orang lain, karena ia sedang sibuk berhadapan dengan dirinya sendiri di hadapan Allah. Para ulama sufi menyebut keadaan ini sebagai muhasabah hidup. Ketika setiap gerak hati mulai diperiksa dengan jujur. Mengapa aku berbuat baik? Untuk siapa aku menahan diri? Dan kepada siapa sebenarnya hatiku berharap? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak dimaksudkan untuk menjatuhkan,
melainkan untuk memurnikan arah cinta. Cinta kepada Allah yang jujur juga akan melahirkan rasa malu yang lembut. Bukan malu kepada manusia, tetapi malu kepada Allah yang Maha mengetahui isi hati. Para sufi mengatakan, malu inilah yang menjadi penjaga cinta, karena ia mencegah hati dari kesombongan spiritual. Ketika seseorang merasa dirinya sudah mencintai Allah, lalu merasa lebih baik dari orang lain, saat itulah cinta itu mulai tercemar. Cinta sejati justru membuat seseorang semakin rendah hati, semakin sadar bahwa tanpa pertolongan Allah, ia tidak memiliki apa-apa. Maka bab ini menegaskan bahwa cinta kepada Allah bukanlah tentang menjadi sosok yang tampak suci, melainkan menjadi hamba yang jujur. Jujur pada luka batin, jujur pada niat, dan jujur pada ketergantungan diri. Para ulama sufi berbisik, jika engkau ingin mengetahui seberapa dalam cintamu kepada Allah, lihatlah seberapa berani engkau mengakui kelemahanmu di hadapannya. Karena di sanalah cinta mulai tumbuh tanpa kepura-puraan, dan di sanalah jalan menuju kedekatan yang sejati perlahan terbuka. Bab 4. Saat cinta menjadi ketaatan yang tenang. Pada tahap ini, para ulama sufi menjelaskan bahwa cinta kepada Allah mulai menampakkan wujudnya dalam bentuk ketaatan yang lembut dan tidak gaduh. Ibadah tidak lagi dilakukan dengan dorongan rasa takut semata, juga bukan demi imbalan surga, melainkan sebagai ungkapan cinta yang alami. Seperti seseorang yang rindu bertemu kekasihnya, hamba yang mencintai Allah merasa gelisah ketika jauh dari ketaatan, bukan karena ancaman, tetapi karena kehilangan kedekatan. Inilah ketaatan yang lahir dari cinta, bukan dari keterpaksaan. Para sufi menekankan bahwa ketaatan yang lahir dari cinta tidak selalu terlihat luar biasa di mata manusia. Ia tidak selalu keras dalam suara, tidak selalu mencolok dalam penampilan, namun sangat konsisten dalam keikhlasan. Seseorang mungkin tidak banyak berbicara tentang amalnya, namun hatinya selalu berusaha hadir bersama Allah dalam setiap perbuatan. Bahkan pekerjaan duniawi pun berubah menjadi ibadah, karena dilakukan dengan kesadaran bahwa Allah menyaksikan setiap niat dan usaha. Disinilah cinta mengubah hal biasa menjadi bernilai ruhani. Cinta kepada Allah juga mengajarkan keseimbangan yang halus antara harap dan takut. Seorang pecinta Allah berharap akan rahmat-Nya, namun takut jika cintanya belum layak diterima. Rasa takut ini tidak melumpuhkan, melainkan menjaga hati agar tetap rendah dan waspada. Para ulama sufi berkata, orang yang mencintai Allah tidak pernah merasa aman dengan amalnya, dan tidak pula berputus asa dengan dosanya. Ia berjalan di antara harapan dan ketundukan, menjaga cintanya agar tidak berubah menjadi kelalaian. Pada fase ini, ketaatan menjadi sumber ketenangan, bukan tekanan. Ketika seseorang terjatuh dalam kesalahan, ia segera kembali kepada Allah tanpa drama, tanpa putus asa, karena ia tahu bahwa cintanya diuji bukan oleh kesempurnaan, tetapi oleh kesediaan untuk kembali. Para sufi memandang taubat sebagai pelukan cinta Allah yang selalu terbuka, bukan sebagai pintu yang menakutkan. Semakin dalam cinta itu, semakin cepat hati kembali ketika ia tergelincir. Maka bab ini mengajarkan bahwa tanda cinta kepada Allah bukanlah banyaknya amal yang dipamerkan, melainkan ketenangan dalam ketaatan dan kesungguhan dalam kembali. Para ulama sufi berpesan, jika engkau merasa ibadahmu semakin sunyi, hatimu semakin lembut, dan egomu semakin kecil, jangan khawatir engkau kehilangan semangat. Bisa jadi itulah tanda bahwa cintamu kepada Allah sedang tumbuh dewasa, tenang, dan semakin dalam tanpa perlu disaksikan oleh siapapun selain Dia. Bab 5. Cinta yang melahirkan kelepasan. Para ulama sufi menjelaskan bahwa ketika cinta kepada Allah semakin mengakar, ia akan melahirkan kelepasan yang halus dari ketergantungan selainnya. Bukan berarti dunia ditinggalkan secara fisik, tetapi hati tidak lagi menggantungkan kebahagiaannya pada apa yang fana. Pada tahap ini, seseorang masih memiliki, masih berusaha, dan masih berharap, namun semuanya diletakkan di tangan, bukan di hati. Cinta kepada Allah menjadikan hati ringan, tidak mudah hancur oleh kehilangan, dan tidak mabuk oleh kepemilikan. Kelepasan ini sering disalahpahami sebagai sikap dingin atau acuh, padahal para sufi melihatnya sebagai kedewasaan ruhani.
Seorang pecinta Allah tetap merasakan sedih, tetap menangis, tetap terluka, namun kesedihannya tidak lagi menenggelamkan. Ia tahu bahwa segala yang datang dan pergi berada dalam genggaman Allah, dan keyakinan ini melahirkan ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan. Disinilah cinta mengajarkan adab terhadap takdir, menerima tanpa memberontak, dan berusaha tanpa melekat berlebihan. Pada fase ini pula, rasa syukur menjadi lebih dalam dan lebih sunyi. Seseorang tidak lagi bersyukur hanya ketika mendapatkan nikmat, tetapi juga ketika diuji, karena ia mulai melihat tangan Allah di balik setiap peristiwa. Para ulama sufi mengatakan, cinta kepada Allah membuat seseorang melihat hikmah bahkan di balik kepahitan. Bukan karena pahit itu menyenangkan, tetapi karena ia datang dari zat yang dicintai. Maka rasa syukur tidak lagi bergantung pada rasa nyaman, melainkan pada keyakinan bahwa Allah Maha Bijaksana. Cinta yang melahirkan kelepasan juga membebaskan hati dari iri dan dengki. Ketika seseorang yakin bahwa Allah membagi segala sesuatu dengan keadilannya, ia tidak lagi sibuk membandingkan hidupnya dengan orang lain. Rezeki orang lain tidak terasa mengancam, dan keberhasilan orang lain tidak terasa merendahkan. Para sufi mengajarkan, hati yang penuh cinta kepada Allah tidak memiliki ruang untuk iri, karena ia sudah merasa cukup dengan apa yang Allah pilihkan untuknya. Maka bab ini menegaskan bahwa kelepasan bukanlah kehilangan, melainkan kebebasan. Kebebasan dari ketakutan yang berlebihan, dari harapan yang menyesakkan, dan dari cinta dunia yang rapuh. Para ulama sufi berbisik lembut, jika hatimu mulai tenang meski keadaan tidak selalu sesuai keinginan, jika engkau mampu menerima tanpa pahit dan berharap tanpa gelisah, bisa jadi itu tanda bahwa cintamu kepada Allah telah memberimu kelepasan yang tidak bisa dibeli oleh apapun di dunia. Bab 6. Cinta yang memurnikan niat dan pandangan. Para ulama sufi menyebut tahap ini sebagai saat ketika cinta kepada Allah mulai memurnikan cara pandang seseorang terhadap hidup. Hati tidak lagi melihat segala sesuatu hanya dari untung dan rugi, suka dan tidak suka, tetapi dari makna dan kedekatannya kepada Allah. Niat yang dahulu bercabang kini perlahan menyatu, karena setiap langkah mulai diarahkan untuk mencari ridhanya. Bahkan ketika berbuat baik kepada sesama, tujuan utamanya bukan lagi balasan manusia, melainkan sebagai adab seorang hamba yang mencintai Tuhannya. Pada fase ini, seseorang mulai sangat peka terhadap gerak niat di dalam hatinya. Ia menyadari bahwa niat adalah ruh dari amal, dan cinta kepada Allah membuatnya ingin menjaga ruh itu tetap bersih. Para sufi mengatakan, menjaga niat jauh lebih berat daripada menjaga amal, karena niat bekerja di wilayah yang tidak terlihat. Ketika cinta sudah tumbuh, hati merasa gelisah jika amal tercampur dengan kepentingan diri, dan segera memperbaikinya sebelum kegelapan itu mengeras. Cinta kepada Allah juga memurnikan cara seseorang memandang manusia. Ia tidak lagi menilai orang dari penampilan lahir atau tingkat kesalehan yang terlihat, karena ia sadar betapa rumitnya perjalanan batin setiap insan. Hatinya menjadi lebih lapang, lebih mudah memaafkan, dan lebih enggan menghakimi. Para ulama sufi mengajarkan bahwa orang yang mencintai Allah akan belajar mencintai makhluknya dengan adab, bukan dengan nafsu atau kepentingan. Ia berbuat baik tanpa merasa lebih tinggi, dan menolong tanpa merasa berjasa. Pada tahap ini pula, seseorang mulai berhati-hati dalam berbicara tentang pengalaman spiritualnya. Ia tidak lagi tergoda untuk menceritakan kedekatannya dengan Allah, karena ia takut kehilangan keikhlasan. Para sufi memandang diam sebagai penjaga cinta, sebab cinta yang terlalu sering dipamerkan mudah berubah menjadi kebanggaan diri. Maka ia memilih menyimpan rahasia cintanya, membiarkan Allah saja yang mengetahui kedalaman hubungannya. Bab ini mengajarkan bahwa cinta kepada Allah bukan hanya memperbaiki hubungan hamba dengan Tuhannya, tetapi juga memperhalus hubungannya dengan dunia dan manusia. Ketika niat semakin bersih dan pandangan semakin jernih, hidup terasa lebih sederhana namun bermakna. Para ulama sufi berpesan, jika engkau merasa semakin sedikit yang ingin kau pamerkan, semakin banyak yang ingin kau benahi dalam diam, bisa jadi cintamu kepada Allah sedang membersihkan hatimu dari keinginan-keinginan yang tidak perlu. Bab 7. Cinta yang melahirkan kerinduan sunyi.
Para ulama sufi menggambarkan tahap ini sebagai saat ketika cinta kepada Allah berubah menjadi kerinduan yang halus dan terus hidup di dalam hati. Kerinduan ini tidak selalu meledak dalam tangis atau ungkapan emosional, tetapi hadir sebagai rasa ingin selalu dekat, selalu ingat, dan selalu kembali. Hamba yang berada pada tahap ini bisa saja menjalani hari dengan tenang, namun di kedalaman jiwanya ada panggilan yang tidak pernah padam. Setiap kesibukan terasa kurang lengkap tanpa menghadirkan Allah di dalamnya. Kerinduan ini sering muncul paling kuat di saat sunyi, ketika suara dunia mereda dan hati mulai berbicara dengan jujur. Para sufi mengatakan, pada momen-momen inilah cinta menunjukkan wajahnya yang paling murni. Doa menjadi lebih personal, lebih lirih, dan lebih dalam. Tidak banyak permintaan, tidak banyak keluhan, hanya keinginan untuk dekat dan diterima. Seolah hati berkata tanpa kata, "Cukuplah engkau bagiku," dan kalimat itu terasa lebih nyata daripada 1000 doa panjang. Cinta yang telah menjadi rindu juga mengubah cara seseorang memaknai waktu. Ia mulai menghargai momen-momen kecil bersama Allah, seperti zikir singkat di sela aktivitas atau istighfar lirih di tengah kelelahan. Para ulama sufi memandang momen-momen inilah sebagai pertemuan rahasia antara hamba dan Tuhannya. Tidak ada saksi, tidak ada tepuk tangan, hanya Allah dan hati yang sedang belajar setia dalam diam. Pada tahap ini, rindu tidak selalu berarti manis. Ada saat-saat ketika hati terasa jauh, doa terasa kering, dan kehadiran Allah seolah menghilang. Namun para sufi mengingatkan bahwa inilah ujian rindu yang paling halus. Ketika perasaan hilang, cinta justru diuji untuk tetap setia. Hamba yang mencintai Allah tetap beribadah meski tanpa rasa, tetap berdoa meski tanpa getar, karena ia mencintai Allah bukan karena rasa, tetapi karena kesadaran. Bab ini menegaskan bahwa cinta kepada Allah pada akhirnya melahirkan kesetiaan yang sunyi, kesetiaan yang tidak selalu terlihat, tidak selalu dirasakan, namun terus dijaga. Para ulama sufi berbisik, jika engkau tetap mencari Allah meski hatimu terasa kosong, jika engkau tetap setia meski rindu itu perih, bisa jadi itulah tanda cinta yang telah dewasa. Cinta yang tidak lagi bergantung pada perasaan, tetapi bertumpu pada keteguhan jiwa. Bab 8. Cinta yang menenggelamkan ego. Para ulama sufi menyatakan bahwa pada tahap ini, cinta kepada Allah mulai menenggelamkan ego tanpa perlu menghancurkannya secara kasar. Ego tidak lagi dilawan dengan kemarahan, tetapi dilembutkan oleh kesadaran bahwa semua kelebihan hanyalah titipan. Seseorang masih memiliki kemampuan, masih berpendapat dan masih bertindak, namun tidak lagi merasa sebagai pusat dari segalanya. Cinta kepada Allah membuat hati memahami bahwa diri hanyalah alat, sementara Allah adalah pelaku sejati di balik setiap kejadian. Pada fase ini, rasa ingin diakui perlahan memudar. Tidak karena seseorang membenci pengakuan, tetapi karena ia tidak lagi membutuhkannya. Para sufi menggambarkan keadaan ini sebagai ketenangan yang lahir dari merasa cukup bersama Allah. Pujian tidak membuatnya terbang, dan celaan tidak menjatuhkannya terlalu dalam. Ia mendengar semuanya, namun hatinya tetap kembali kepada Allah. Seolah dunia hanya berbicara di permukaan, sementara jiwanya telah berlabuh di kedalaman. Cinta yang menenggelamkan ego juga mengubah cara seseorang memandang keberhasilan dan kegagalan. Keberhasilan tidak lagi dianggap sebagai bukti kehebatan diri, dan kegagalan tidak lagi dianggap sebagai kehancuran harga diri. Semua diterima sebagai bagian dari pendidikan ilahi. Para ulama sufi mengajarkan bahwa ketika ego melemah, hikmah menjadi lebih mudah terlihat. Hamba mulai melihat bahwa setiap peristiwa memiliki peran dalam membentuk kedekatannya dengan Allah. Pada tahap ini, seseorang menjadi lebih mudah tunduk pada kebenaran meski datang dari siapapun. Ia tidak lagi sibuk mempertahankan citra atau membela pendapat hanya demi menang. Cinta kepada Allah membuat hati lebih peduli pada kebenaran daripada kemenangan. Para sufi menilai inilah salah satu tanda cinta yang matang, ketika seseorang mampu mengalahkan dirinya sendiri demi menjaga kejernihan hati dan adab di hadapan Allah. Maka bab ini mengajarkan bahwa tenggelamnya ego bukanlah kehilangan jati diri, melainkan penemuan diri yang sejati. Ketika ego tidak lagi berteriak meminta tempat, cinta kepada Allah memiliki ruang untuk berdiam dengan tenang. Para ulama sufi berpesan,
Jika engkau merasa tidak lagi sibuk membuktikan apapun kepada dunia, jika engkau lebih sibuk menjaga hatimu tetap lurus di hadapan Allah, bisa jadi cintamu telah menenggelamkan ego tanpa meninggalkan kehampaan, melainkan kedamaian yang dalam. Bab 9. Cinta yang menjadikan hidup sebagai ibadah. Pada tahap ini, para ulama sufi memandang bahwa cinta kepada Allah telah meresap ke seluruh lapisan kehidupan. Tidak ada lagi pemisahan tegas antara ibadah dan aktivitas sehari-hari, karena semua dilakukan dalam kesadaran akan kehadiran Allah. Makan, bekerja, berbicara, bahkan diam, semuanya memiliki nilai ibadah ketika hati terhubung dengannya. Cinta membuat hidup terasa utuh, tidak terpecah antara dunia dan akhirat, karena keduanya dipandang sebagai jalan untuk mendekat kepada Allah. Cinta yang telah matang juga melahirkan rasa tanggung jawab ruhani. Seseorang tidak lagi berbuat baik hanya ketika diawasi, dan tidak pula menjauhi keburukan hanya karena takut hukuman. Ia menjaga dirinya karena merasa berada dalam pengawasan Allah yang penuh kasih, bukan pengawasan yang menakutkan. Para ulama sufi mengatakan, orang yang mencintai Allah malu untuk bermaksiat, bukan karena ancaman, tetapi karena ia tidak ingin melukai hubungan yang telah ia jaga dengan susah payah. Pada fase ini, kesabaran dan kelembutan menjadi ciri yang menonjol. Cinta kepada Allah membuat seseorang lebih mudah menahan diri, lebih mampu memahami orang lain, dan lebih siap menerima perbedaan. Ia tidak terburu-buru menghakimi, karena ia sadar betapa panjang dan rumitnya perjalanan setiap hati. Para sufi mengajarkan bahwa cinta ilahi melahirkan akhlak, dan akhlak adalah cermin paling jujur dari kedalaman cinta itu sendiri. Cinta yang menjadikan hidup sebagai ibadah juga mengajarkan adab dalam menghadapi penderitaan. Ketika ujian datang, hati tidak lagi bertanya, "Mengapa ini menimpaku?" Melainkan, "Apa yang ingin Allah ajarkan kepadaku?" Pertanyaan ini tidak menghapus rasa sakit, tetapi memberinya makna. Para ulama sufi meyakini bahwa penderitaan yang dilalui dengan cinta akan membersihkan jiwa dan mendekatkannya kepada Allah dengan cara yang tidak bisa dicapai oleh kenyamanan semata. Bab ini menegaskan bahwa puncak cinta kepada Allah bukanlah pengalaman luar biasa yang terpisah dari kehidupan, melainkan kesanggupan untuk menjalani hidup dengan penuh kesadaran ruhani. Ketika setiap langkah terasa diawasi dan dicintai oleh Allah, hidup tidak lagi terasa kosong. Para ulama sufi berbisik, jika engkau mampu melihat ibadah dalam hal-hal sederhana dan menemukan Allah di tengah kesibukan, bisa jadi cintamu telah menyatu dengan hidupmu, menjadikannya ladang ibadah yang tak pernah kering. Bab 10. Cinta yang menjadi kehadiran Allah dalam hati. Para ulama sufi menggambarkan tahap ini sebagai buah dari perjalanan panjang cinta kepada Allah ketika kehadirannya tidak lagi dicari dengan gelisah karena telah menetap dengan tenang di dalam hati. Bukan dalam makna penyatuan zat, melainkan dalam kesadaran yang terus hidup bahwa Allah selalu menyertai. Hamba tidak lagi sibuk bertanya tentang kedekatan karena setiap tarikan napas terasa berada dalam penjagaannya. Inilah cinta yang tidak lagi berisik, tidak menuntut tanda, dan tidak memerlukan pembuktian. Pada fase ini doa menjadi lebih banyak berupa diam yang penuh makna. Kata-kata terasa kurang mampu menampung rasa syukur, tunduk, dan cinta yang memenuhi jiwa. Para ulama sufi menyebut keadaan ini sebagai ketenangan yang hadir setelah perjalanan panjang pencarian. Hamba tidak berhenti berdoa, tetapi doanya lebih berupa kehadiran hati daripada rangkaian permintaan. Ia merasa cukup berada di hadapan Allah, dan rasa cukup itu sendiri menjadi karunia terbesar. Cinta yang telah matang juga melahirkan sikap pasrah yang aktif, bukan pasrah yang lemah. Seseorang tetap berusaha, tetap berikhtiar, namun hatinya tidak lagi gelisah terhadap hasil. Ia menyerahkan akhir dari segala urusan kepada Allah dengan keyakinan penuh. Para sufi menegaskan bahwa inilah puncak tawakal, ketika hamba tidak lagi mempertanyakan pilihan Allah, karena ia percaya sepenuhnya kepada kebijaksanaan zat yang dicintainya. Pada tahap ini, rasa takut akan kematian pun berubah. Kematian tidak lagi dipandang sebagai akhir yang menakutkan, melainkan sebagai pertemuan yang penuh harap. Bukan karena merasa aman dari hisab, tetapi karena hati telah terbiasa bergantung kepada Allah.
Para ulama sufi memandang orang yang mencintai Allah akan mempersiapkan diri dengan adab, amal, dan kerendahan hati sambil menyimpan harapan lembut akan rahmat-Nya yang luas. Bab terakhir ini menegaskan bahwa cinta kepada Allah pada akhirnya membawa hamba kepada ketenangan yang dalam dan kesadaran yang jernih. Tidak ada lagi ambisi spiritual yang berlebihan, tidak ada lagi kegelisahan yang membakar, yang ada hanyalah kehadiran Allah yang terasa nyata dalam setiap detik kehidupan. Para ulama sufi berbisik dengan lembut, jika hatimu telah tenang bersama Allah, maka engkau tidak lagi sedang mencari cinta, karena cinta itu sendiri telah menjadi jalan, tujuan dan tempat pulangmu. Cinta kepada Allah bukanlah perjalanan singkat, melainkan proses pemurnian hati yang berlangsung seumur hidup. Ia tumbuh dalam kejujuran, diuji dalam kesetiaan, dan berbuah dalam ketenangan. Semoga setiap langkah kecil kita menujunya diterima sebagai tanda cinta yang tulus, hingga akhirnya hati benar-benar pulang, tenang dalam kehadiran Allah.